Halo teman-teman edukatif semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini kita akan membahas beberapa soal TWK. Nah, untuk soal-soalnya nanti akan dilengkapi juga dengan pembahasan, dan langsung aja kita bahas soal yang pertama. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini kecuali A. Bersifat mengikat, B. DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia, C. Dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, D. Aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional, E. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Maka jawaban yang paling tepat adalah kecuali B. Karena DPR bukanlah sebagai alat kontrol, tetapi seharusnya Undang-Undang Dasar 1945. Maka B tidak termasuk sebagai sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini kita lihat pembahasannya. Terdapat 9 yang merupakan sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945, dan pilihan yang ada kata DPR tadi tidak termasuk ke dalam sifat-sifatnya. Jadi teman-teman bisa coba hafal ataupun pahami beberapa sifat dari undang-undang ini sehingga teman-teman bisa menjawab apapun soal yang diujikan terkait dengan sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke soal kedua. Salah satu contoh undang-undang yang dibuat dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di bawah ini yang benar adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, C. Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Mari kita lihat pembahasannya bersama-sama. Pada pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi setiap daerah tersebut memiliki sistem pemerintahnya sendiri yang diatur dalam undang-undang, yaitu berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. D. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak. Dan E. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer. Nah, jawaban yang paling tepat terkait tujuan diadakannya amandemen undang-undang adalah untuk menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasan. Adapun tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 5 poin. Jadi teman-teman mohon dihafal ya setiap butir-butir dari tujuan diadakannya amandemen ini, sehingga untuk soal nomor 3 tadi kita bisa mendapati bahwa tujuan diadakannya amandemen ini adalah supaya ada era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Itu ada di tujuan yang bagian C. Nah, selain daripada itu bukanlah merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Next. Soal nomor 4.
Rancangan undang-undang yang sah menjadi undang-undang dan harus diundangkan bila Presiden tidak segera mengesahkan dalam waktu. Nah, ini maksudnya adalah undang-undang yang telah dibuat tadi atau disusun itu harus segera disahkan dalam kurun waktu berapa lama. Nah, jawabannya adalah 30 hari ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, karena berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu pada Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam 30 hari, maka RUU tersebut wajib disetujui dan sah menjadi undang-undang yang diundangkan ya, yang disahkan. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, mari kita lihat soal nomor 5. Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila yang dicantumkan pada pasal yang diamandemen pada amandemen nah, jawabannya adalah amandemen kedua, yaitu B. Mari kita lihat pembahasannya tentang lambang negara itu sudah diatur pada pasal 36, ya, ini 36A maksudnya, yaitu yang merupakan hasil amandemen kedua pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Nah, jadi jawabannya jelas sekali ya teman-teman. Oke, next kita bahas ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Dalam tata aturan perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah, nah ini adalah tentang urutan perundang-undangan di Indonesia teman-teman. Posisi tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar yang pasti, dan yang paling rendah adalah itu peraturan daerah ya, atau disingkat dengan Perda, yaitu B. Nah, kita lihat pembahasannya. Ini adalah urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berlaku saat ini. Itu dimulai dari Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian di posisi kedua itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian PP atau peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, lalu peraturan daerah. Nah, di mana peraturan daerah ini meliputi provinsi, kabupaten, bahkan hingga kepada kecamatan. Nah, jadi ini merupakan urutan yang harus teman-teman kuasai juga supaya bisa menjawab soal yang terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Next, soal nomor 7. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh pada tanggal, nah ini disahkan oleh PPKI ya teman-teman, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 tentunya. Nah jadi PPKI telah dipersiapkan ya menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, dan mereka sudah merumuskan undang-undang. Dan jika kita lihat dari tanggalnya, tanggal 14 Agustus itu bahkan sebelum dinyatakan Indonesia sudah merdeka, mereka sudah menyusun dan mesahkan undang-undang ini sebagai undang-undang yang berlaku. Dan di pembahasan juga sudah jelas ya teman-teman bahwa Undang-Undang Dasar ini telah ditetapkan oleh PPKI. Berikutnya soal nomor 8. Hasil terakhir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Perubahan pasal 6A dan pasal 8, B. Terdiri dari 4 aturan peralihan, C. Terdapat subbab penjelasan pasal demi pasal, D. Terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan, E. Terdiri dari 21 bab dan 73 pasal. Nah, hasil dari amandemen terakhir itu adalah terdiri dari 21 bab dan 73 pasal teman-teman. Dan jawabannya adalah E. Nah, kita bisa lihat dari pembahasannya juga bahwa hasil terakhir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah terdiri dari pembukaan, kemudian setelah pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 21 bab dengan 73 pasal, di mana 3 pasal itu ada aturan peralihan dan 2 pasal itu adalah aturan tambahan. Oke, jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen berjumlah 21 bab. Bab 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai A. Kekuasaan pemerintah, B. MPR, C. Kementerian, D. Pemerintah daerah, E. DPR. Maka pada bab 2 yang dijelaskan adalah B, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat juga pada bagian pembahasan bahwasanya batang tubuh Undang-Undang Dasar setelah diamandemen ini pada bab 2 khususnya menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikutnya, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman, termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal A35, B35A, C36, D36A, dan E37. Ya teman-teman, masih ingat dengan semua isi dari pasal-pasal mulai dari pilihan A sampai E? Nah, untuk soal ini, maka jawaban untuk lagu kebangsaan ini tidak ada ya teman-teman. Ini pilihannya semuanya salah karena pilihan yang benar itu adalah pasal 36B. Nah, kita review dulu ya. Kita sambil review isi dari pasal-pasal berikut ini supaya teman-teman juga bisa sambil ingat kembali ya, bisa hafal kembali apa saja isi-isi dari pasal-pasal berikut ini. Pasal 35 itu adalah tentang bendera, sedangkan pasal 35A itu tidak ada ya teman-teman. Pasal 35A tidak ada. Nah, pasal yang ke-36 atau pilihan yang bagian C itu berisi tentang bahasa, sedangkan pasal 36A tentang lambang negara, pasal 36B tentang lagu, ya lagu kebangsaan, dan pasal 37 itu tentang kewenangan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Maka tidak ada pilihan yang tepat untuk soal nomor 10. Next, apakah garis besar isi dari bagian pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 5 A. Hak asasi manusia, B. Hak dan kewajiban presiden, C. Pendidikan, D. Pemerintah daerah, E. Pelayanan kesehatan. Maka untuk bab 5 jawabannya adalah D. Pemerintah daerah. Itu adalah isi dari bab 5 atau yang menjadi garis besar dari bab 5 ya teman-teman. Kita lihat di pembahasannya. Ini dia pembahasannya teman-teman. Saya rasa cukup jelas sekali ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga adalah A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa. Dan E. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjemahan sila keempat Pancasila. Nah, kandungan yang terdapat pada alinea ketiga adalah E, yaitu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Itu teman-teman bisa kita lihat dalam alinea ketiga, sebagaimana bisa kita lihat juga dalam pembahasan bahwasanya isi dari alinea ketiga. Oke, ini adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar bagian alinea ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, inilah yang mendasari kenapa jawabannya adalah E tadi, karena berdasarkan kedaulatan rakyat.
Next, ini soal nomor 13. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7 berisi tentang A. Hak legislatif DPR, B. Mahkamah Konstitusi, C. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, D. MPR dan kewenangannya, E. Hak asasi manusia. Jawabannya adalah C. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Itu adalah isi dari pasal 7 ya teman-teman. Bisa kita cek juga dan bisa kita lihat dari pembahasannya. Ini adalah bunyi pasal 7, di mana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, itu dia, saya rasa cukup jelas. Dan kita move ke soal yang berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. 2. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. 3. Periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun. 4. Presiden dan Wakil Presiden merupakan wakil dari 2 pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat dulu teman-teman, pilihan pertama ini sudah pasti merupakan pengaruh positif ya, mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Pilihan nomor 2, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ya, ini benar juga ya, berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Yang pilihan ketiga, nomor 3, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun. Ini salah ya teman-teman, karena bukan 15 tahun, tetapi yang disebutkan dalam undang-undang adalah selama 2 periode. Dan untuk nomor 4 ini juga salah karena Presiden dan Wakil Presiden merupakan wakil dari 1 pasangan ya, dan bukan 2 pasangan. Sehingga jawabannya yang tepat adalah nomor 1 dan 2, yaitu pada pilihan A. Ya, kita bisa lihat juga bersama-sama dalam pembahasan terkait pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada beberapa pengaruh positif pasca amandemen undang-undang tersebut, dan di sini ada dari poin A sampai poin G, dan teman-teman bisa lihat bersama-sama itu tadi pilihan A itu adalah sama dengan poin yang ada di sini ya teman-teman, sama-sama poin A. Kemudian B juga sama. C ini tadi salah ya teman-teman. Periode lembaga kepresidenan itu di pilihan ketiga itu 15 tahun, sedangkan pada pembahasan itu hanya 2 periode, kemudian Presiden dan Wakil Presiden merupakan 1 pasangan. Nah, sedangkan pada soal tadi itu adalah wakil dari 2 pasangan. Nah, untuk pilihan E, F, dan G ini bisa menambah lagi referensi teman-teman terkait pengaruh positif ya pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, supaya teman-teman bisa menjawab soal terkait dengan pengaruh positif ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Mari kita lanjut. Soal nomor 15, berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah A. Urgensi dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran, D. Jangkauan serta arah pengaturan, E. Subjek yang akan diatur. Nah, sebelum kita jawab ini teman-teman harus tahu apa saja yang merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang. Nah, untuk soal nomor 15, maka yang bukan merupakan itu adalah pilihan E. Nah, ini kita bisa lihat dari konsepsi pengaturan itu sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama, ini adalah urgensi dan tujuan penyusunan. Konsepsi yang kedua yaitu sasaran yang ingin diwujudkan. C itu pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur. Dan D, jangkauan serta arah pengaturan. Jadi subjek yang akan diatur tidak termasuk ya teman ke dalam konsepsi pengaturan. Nah, cukup jelas saya rasa. Next, kita lanjutkan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, pemilu legislatif diselenggarakan setiap tanggal titik-titik setiap tahunnya. A. 17 Agustus, B. 25 September, C. 9 April, D. 1 Mei, E. 6 Februari. Maka jawabannya adalah setiap bulan April ya di tanggal 9, yaitu C. Nah,
Pembahasannya juga cukup jelas ya teman-teman. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Mengatur lambang negara. 2. Berlaku tidak sempurna. 3. Adanya perlindungan HAM. 4. Berlaku untuk umum. 5. Mengatur perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri. Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4, E. 3 dan 5. Nah, sebelum kita jawab teman-teman, kita harus tahu dulu apa saja yang merupakan jenis-jenis dari penilaian terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ada 3 jenis-jenis penilaiannya, dan kalau kita lihat dari jenis-jenisnya ini ada 3, ada normatif, nominal, dan semantik. Maka yang termasuk yaitu jawabannya adalah D, ya, yaitu tadi berlaku tidak sempurna dan kemudian berlaku untuk umum. Ini juga merupakan satu poin yang penting untuk teman-teman ingat dan pahami ya teman-teman. Ada 3 jenis-jenis penilaian tadi. Jadi ini bisa membantu teman-teman nanti jika ada soal terkait penilaian terhadap undang-undang. Oke, next ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup segi sebagai berikut ini, kecuali A. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada, B. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Ditetapkannya dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. E. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI. Nah, jawaban yang paling tidak termasuk ke dalam hubungan kausal organis ini ya adalah E. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI. Ini bukanlah merupakan hubungan yang kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 cakupan ya, ada beberapa segi yang merupakan hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh, yaitu ada Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada, dan teman-teman bisa lihat keempat bagian ini untuk menambah referensi ataupun wawasan teman-teman terkait soal ini. Next, soal nomor 19, fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E semua salah. Maka yang merupakan ciri dan karakteristik bangsa dalam Undang-Undang Dasar itu terkandung dalam alinea keempat. Maka jawabannya adalah D. Kita lihat bersama-sama dalam pembahasan bahwa dalam pembukaan ada dicantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Nah, inilah yang merupakan puncak piramida atau yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa kita, dan ini semua tercantum dalam alinea keempat ya. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Nomor 20. Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali A. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, maka tidak terjadi check and balances pada lembaga-lembaga kenegaraan. B. Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif, yakni kekuasaan dominan di tangan Presiden. C. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945
mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran atau multitafsir. Dan E, Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Maka, yang bukan merupakan dasar pemikiran dilakukannya perubahan undang-undang itu adalah pilihan C. Kenapa jawabannya adalah C? Yaitu karena dasar pemikiran dilakukan perubahan undang-undang itu ditetapkan ya, ada 5 alasan, yaitu yang pertama bisa kita lihat sama-sama bahwa perlu adanya check and balances pada lembaga kenegaraan yang belum terjadi sebelumnya. Kemudian ada juga kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden ya. Kemudian ada juga undang-undang yang masih mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir, dan terlalu banyak juga memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden, dan E itu adalah rumusan undang-undang dasar. Nah, ini merupakan dasar pemikiran dilakukan perubahan undang-undang itu atau amandemen, sehingga jawaban yang C tadi bukanlah merupakan dasar pemikirannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa menjawab semuanya ya. Tidak ada yang salah dari nomor 1 sampai 20. Dan sampai bertemu dalam pembahasan soal yang berikutnya.